Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang barisan dan deret, khususnya aritmatika dan geometri. Nah, di sini ada contoh suatu barisan aritmatika 3, 5, 7, 9. Nah, di sini 3 sebagai nilai awal, lalu ditambah 2 jadi 5, ditambah 2 lagi jadi 7, jadi 9, dan seterusnya. Nah, untuk itu bentuk umum dari persamaan dari barisan aritmatika adalah A itu nilai awal, B itu beda, jadi A plus B, A plus B plus B, A plus B plus B plus B, dan seterusnya. Untuk contoh yang ini, dia itu nilai awalnya 3, bedanya 2. Nah, jadi bentuk umumnya A plus B, A plus 2B, A plus 3B, dan seterusnya sampai A plus N-1B. Dapat dilihat untuk U1 B-nya 0, untuk U2 B-nya 1, untuk U3 ditambah B-nya 2 kali, untuk U4 3 kali, sampai UN, maka dia N-1B. Nah, makanya rumus dari suku N dari barisan aritmatika adalah A plus N-1B. Untuk rumus bedanya sendiri adalah UN dikurangi UN-1. Jadi untuk rumus beda kan dapat dilihat dari barisan ini kan. Itu B-nya kalau kita mau nyari B-nya kan U2 dikurangi 1, atau U3 dikurangi U2, dan seterusnya. Kan A plus B dikurangi A kan dia B. A plus 2B dikurangi A habis, 2B dikurangi B. Jadi untuk rumus bedanya UN dikurangi UN-1. Terserah mau ngambil N-nya berapa. Nah, jika barisan aritmatika itu ganjil, maka dia akan mempunyai nilai tengah. Nah, nilai tengah sendiri kalau misalkan kita punya barisan aritmatika sampai N, lalu kita ambil sampai U5, mau kita cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya kan di U3 kan, kalau seandainya barisan aritmatikanya itu ada 5 suku, makanya nilai tengahnya dia di U3. Untuk mencari U3 sendiri, dia rumusnya UK sama dengan setengah U1 ditambah U2K-1. Nah, U1 sendiri dia itu yang nilai awal A, U2K-1 dia itu yang ini U5. Karena kita mau mencari nilai tengah di antara U1 sampai U5. Jadi kita mau mencari nilai tengah sampai jika barisan tersebut sampai U5. Untuk mencari nilai tengahnya adalah UK sama dengan setengah U1 ditambah suku terakhirnya U5. Nah, di sini kan 2K-1 berarti kalau kan nanti U3 kan yang kita cari nilainya 5 dikali 2 6 dikurangi 1 5. 3 dikali 2 6 dikurangi 1 5. Makanya di sini untuk mencari U3 yaitu U1 ditambah U5 dikali setengah. Kalau kita mau mencari suku tengah sampai U5. Jadi jadi kan setengah A ditambah A plus 4B sama dengan setengah 2A plus 4B sama dengan A plus 2B. Nah, ini contohnya kalau kita mau mencari nilai tengah sampai suku ke-5. Maka di sini yang kita temukan nilai dari U3. Nah, jadi rumus ini bisa kita pakai. Jadi nanti U3 hasilnya UK-nya kan 3 sama dengan A plus 2B. Jadi kalau kita ada soal cari nilai suku tengah sampai dari U1 sampai suku ke-5. Jadi kita masukkan setengah nilai suku pertama ditambah nilai suku terakhir. Nanti kita temukan nilai tengah-tengahnya. Kita temukan U3-nya berapa.
Lalu yang terakhir adalah sisipan pada barisan aritmatika. Misalkan kita punya barisan aritmatika U1 sampai UN. Nah, untuk tiap sukunya itu mau kita sisipin 2 nilai. Nah, jadinya dia itu antara U1 sampai U2 mau kita sisipkan dua angka. Nah, di sini bisa rumusnya adalah beda yang setelah disisipin sama dengan beda awal dibagi K plus 1. Misalkan angkanya 2 seperti ini kan. Kan di sini kalau seandainya U1 sampai U2 mau kita sisipkan dua angka, di sini kan K-nya 2 kan. Nah, bedanya ini akan berubah. Kan di sini kan kita butuh 1, 2, 3 beda. Nah, di sini rumusnya beda yang pertama dibagi K plus 1. Jadi ini sebagai contoh kita sisipkan 2 angka. Jadi ini beda yang pertama kan dia segini. Terus disisipkan 2 angka. Jadi dia beda yang pertama itu dibagi K plus 1 karena di sini kita butuh 3 beda. Jadi kita sisipkan 2 angka di sini dan di sini. Jadi kan ke sini kita butuh 1 beda baru, di sini 1 beda baru, lalu di sini lagi 1 beda baru. Selanjutnya, deret aritmatika. Contoh deret aritmatika adalah 3 ditambah 5 tambah 7 tambah 9 dan seterusnya. Nah, bedanya deret sama barisan kan tadi barisan pakai koma. Nah, deret ini pakai jumlah. Nah, jadi dia itu bentuk umumnya adalah A-nya sebagai nilai awal 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 7 tambah 2, bedanya 2. Jadi A ditambah di sini A plus B, lalu ditambah lagi, ditambah B lagi, jadi A plus 2B, ini ditambah B lagi, A plus 3B, dan seterusnya sampai A plus N-1B. Nah, di sini A-nya sebagai suku pertama, A plus B suku kedua, sampai suku ke N, A plus N-1B. Sn sendiri adalah jumlah suku ke N. Jadi dari deret aritmatika mau kita cari jumlah sampai suku ke N. Misalkan kita mau jumlah sampai suku ketiga, jadi di sini S3. Jumlah sampai suku keempat, jadi di sini S4, tinggal masukkan ke dalam rumus. Lalu rumusnya sendiri didapatkan dari di sini kan A plus B plus A plus 2B plus A plus 3B sampai A plus N-1B. Nah, di sini suku ke 1 sampai suku ke N. Nah, ujung-ujungnya sendiri kalau kita jumlahkan kan di sini dia A ditambah A plus N-1B. Jadi kan dia 2A ditambah N-1B. Lalu suku kedua kita jumlahkan satu suku sebelum N. Di sini kan N-1, jadi di sini kan dia N-2 kan. Kalau mundur terus kan N-3, N-4 sampai di sini kan B-nya dikali 0 kan. Nah, di sini sampai di sini kan dia 1 min 1 0. Nah, di sini kan dia N-2B. Makanya kalau suku kedua dijumlahkan ke sini berarti kan dia A plus B ditambah A plus N-2B. Nah, ini sendiri kan A ditambah A 2A. N-2 kali B ditambah B berarti kan N-1. Ini kan sama kan variabelnya B. N-1 ditambah 1 B sama dengan 2A ditambah N-1B. Jadi ini nanti ditambahkan ini jadi 2A N-1B, ini 2A N-1B, ini 2A N-1B, dan seterusnya. Sampai terjumlahkan semua. Nah, ini sendiri kan penjumlahannya sampai, ini kan sebanyak N. Jadi penjumlahan ini tuh akan kita dapatkan sebanyak N
per 2. Karena di sini kan dua bilangan kita jumlahkan, makanya dia rumus SN-nya N per 2, 2A plus N-1B. A plus N-1B sendiri adalah UN. Jadi SN sama dengan N per 2, 2A ditambah UN. Nah, kalau kita ada soal, kita mau mencari S5, S4, S3, jumlah suku sampai suku ketiga. Misalkan kita mau mencari jumlah sampai suku kelima, kita masukkan S5 sama dengan 5 per 2, A-nya nilai awalnya berapa, bedanya berapa, N-nya 5. Nah, untuk mencari UN sendiri ada rumus lain juga, tapi kita harus tahu nilai jumlah sampai SN dikurangi jumlah SN-1. Kalau kita mau mencari UN, kita kan bisa menggunakan jumlah SN dikurangi jumlah SN-1. Jadi ini adalah kalau kita tahu SN dan SN-1, dengan mudah kita juga tahu UN. Misalkan di sini kita mau mencari U4. Di sini kan jumlahan dari 35 ditambah 7 tambah 9 dikurangi 3 ditambah 5 ditambah 7. Nah, selanjutnya adalah ke barisan geometri dan deret geometri. Barisan geometri dulu. Barisan geometri sendiri sama seperti barisan pada umumnya, bentuknya kan U1, U2, U3 sampai UN. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga sampai suku ke N. Misalkan saya punya contoh barisan 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Nah, di sini dia itu barisan geometri dengan nilai awalnya 3 dan R-nya adalah 2. Karena di sini 3 ke 6 kan 3 dikali 2 jadi 6. 6 dikali 2 12, 12 kali 2 24 dan seterusnya. Nah, bentuk umumnya sendiri adalah A sebagai nilai awal, R sebagai rasio. Rasio kan dia itu kan dikalikan R kan. Jadi kan di sini A terus A kali R jadi ketemu 6. A-nya 3 kali 2 ketemu 6. Dari A kali R ini kita kali R lagi, jadi A kali R dan seterusnya. Untuk bentuk umum dari barisan geometri sampai N, nah dia itu makanya A di sini AR pangkat N, AR pangkat 3 sampai AR pangkat N-1. Karena di sini kan dia itu R-nya 0 kan. Pangkat 0 kan dia konstanta pangkat 0 kan dia 1, A kali 1 ini, terus A kali R pangkat 1 untuk U2, untuk U3 R pangkat 2, untuk U4 R pangkat 3, untuk UN makanya dia R pangkat N-1. Untuk rasionya sendiri dia adalah UN dibagi UN-1. Seperti sini kan U2 dibagi U1, dia kan kita akan mendapatkan R. Karena AR dibagi A kan dia R. AR kuadrat dibagi AR dia ketemu R. Jadi kita bisa ambil sembarang N. Jadi R sama dengan UN per UN-1. Selanjutnya rumus suku ke N sendiri kan dia AR pangkat N-1. Rumus suku tengah N ganjil. Misalkan kita punya N ganjil, mau kita cari nilai tengahnya, yaitu UK sama dengan akar U1 dikali U akhir di akar. Nah, misalkan kita punya U1, U2, U3, U4, U5. Jadi kita mau nyari UK sampai suku dari kita barisan sampai suku kelima. Nah, di sini UK-nya pasti kita akan ketemu di U3. Nah, UK sendiri sama dengan nilai awalnya dia A, suku pertamanya dia A, U1-nya dia A, lalu suku akhirnya dia AR pangkat 4, sama dengan A kuadrat R pangkat 4, AR kuadrat. Nah, di sini AR kuadrat sendiri dia itu ternyata
benar U3. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini untuk suku tengah jika N-nya ganjil. Kan kalau kita kita temukan U3-nya di sini kan K-nya kan 3, 2K kan 6 dikurangi 1 5. Jadi ini kalau kita bisa gunakan rumus ini untuk mencari suku tengah jika N ganjil. 2K min 1-nya dia itu suku akhir, U1-nya adalah suku pertama. Lalu misalkan kita punya barisan geometri, antara dua suku barisan geometri itu mau kita sisipkan dua bilangan. Nah, dua bilangan tersebut yang kita sisipkan harus menjadi barisan aritmatika yang baru. Setelah dua bilangan tersebut disisipkan, akhirnya bilangan aritmatika yang awal ditambah sisipan dua bilangan tiap antara dua sukunya, dia membentuk barisan aritmatika baru. Lalu kita bisa mencari bedanya. Misalkan kita punya U1 sama U2, ini mau kita sisipkan dua bilangan, jadi kan K-nya kan 2. Nah, di sini kalau kita mau mencari R-nya ini, jadi kita itu rumusnya R aksen atau nilai rasio yang baru sama dengan akar dari rasio yang lama pangkat K plus 1. Kan di sini kan kalau di sini kan kita R-nya kalau U1 ke 2, R-nya itu kan dia itu dikali rasio yang lama kan. Nah, untuk mencari rasio yang baru, nah di sini kan perkaliannya ada 3 kali, 1, 2, 3 perkalian yang sama. Makanya di sini untuk mencari rasio yang baru, rasio yang lama akar pangkat K plus 1. Karena kalau K-nya 2 kan di sini butuh 3 perkalian oleh 3 rasio. Jadi barisannya jadi U1, lalu di sini ada U baru, lalu ini ada U baru, lalu ini U2. Jadi kalau kita mau menyisipkan dua bilangan di antara kedua sukunya, jadi kita bisa mencari R baru seperti rumus ini. Nah, untuk yang terakhir adalah deret geometri. Nah, deret geometri sendiri bentuk umumnya adalah U1 ditambah U2 tambah U3 ditambah titik-titik sampai UN. Dia kan 3 ditambah, ini salah satu contohnya 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24. Nah, di sini kan dia itu nilai awalnya kan 3. Terus bedanya kan 2, 3 ke 6 kan bedanya, rasionya kan 2, 3 ke 6 kan dikali 2, 6 ke 12 dikali 2, dan seterusnya. Nah, bentuk umumnya A ditambah A dikali R ditambah A dikali R kali R, dan seterusnya. R sebagai rasio, A sebagai nilai awal. Jadinya A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 ditambah sampai AR pangkat N min 1. Karena di sini kan U1-nya dia itu A nilai awal, U2-nya AR sampai UN-nya A pangkat R AR pangkat N-1. Karena di sini U2 kan R-nya pangkat 1, U3 R-nya pangkat 2, dan seterusnya. Makanya UN R-nya pangkat N-1. Jadi rumus suku ke N sama dengan UN sama dengan AR pangkat N-1. Untuk jumlah sukunya sama dengan SN sama dengan A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah titik-titik sampai AR pangkat N. Lalu A-nya bisa dikeluarin, A ditambah 1 ditambah R tambah R kuadrat ditambah sampai R pangkat N. Rumus SN-nya sendiri A dikali ini 1 min R pangkat N per 1 min R jika R-nya kurang dari 1. Jadi R kurang dari 1 itu contohnya pecahan yang kurang dari 1 kan. Kayak setengah, seperempat gitu. Jika R-nya lebih dari 1, dia itu A R pangkat N-1 per R-1 jika R lebih besar dari 1. Lalu UN-nya sama seperti barisan aritmatika sendiri juga bisa dinyatakan dalam rumus UN sama dengan SN min SN min 1. Kan di sini kan
Misalkan kita mau mencari UN, jadi dia itu jumlahan yang sampai suku ke N dikurangi jumlahan sampai suku ke N-1. Nah, ada juga S tahingga. S tahingga sendiri adalah jumlah suku sampai tahingga. Nah, jadi kan kita ini kan tadi cuman sampai UN, jadi ini kan bisa kita teruskan sampai titik-titik sampai tahingga kan, sampai titik-titik ini ada N+1, N+2 dan seterusnya sampai tahingga. Nah, tahingga sendiri rumusnya itu kalau kita jumlahkan terus, dia itu A per 1 min R jika mutlak R kurang dari 1. Dia itu konvergen. Contohnya deret konvergen adalah 1 ditambah setengah ditambah 1/4 ditambah 1/8 sampai seterusnya. Ini kan semakin berkurang terus nilainya kan. Terus dia itu A-nya kan 1, R-nya setengah. Nah, itu kalau kita mau mencari S tahingganya bisa kita masukkan ke rumus ini, A-nya 1, R-nya setengah. Nah, untuk R-nya yang lebih dari 1, dia itu deretnya divergen. Karena di sini kan bilangannya akan semakin besar terus kan, kalau sebagai contoh yang positif. Nah, bilangannya ini kan seandainya kita kalikan lebih dari 1, kita kalikan 2 kan, 1 ditambah 2 tambah 4 tambah 8 dan seterusnya. Makanya dia divergen karena dia akan menuju ke tahingga kan nilainya. Nah, sekian tentang barisan dan deret aritmatika. Kalau ada yang perlu dibahas atau ditanyakan, silakan komen saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.